Terima kasih Bang Budiman, presentasi yang sangat komprehensif dan makro level tadi begitu yang saya tangkap bagaimana kita memanfaatkan teknologi-teknologi baru termasuk diantaranya blockchain khususnya terkait dengan supply chain dan juga rantai pasok. Nah, tadi kita bicara sangat makro, ini yang menarik dari pembicara kita. Sekarang kita berbicara yang sangat mikro, kita dengarkan dari pelaku UMKM itu sendiri. Pak Iwan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang teman-teman semua. Sehat ya? Tetap semangat ya? Semangat? Kalau saya bilang semangat, bilang jawabnya semangat ya? Semangat? Masih kurang, tambah lagi teman-teman. Semangat? Terima kasih. Oke, perkenalkan saya Iwan Setiawan, tapi kalau di dunia maya terkenal dengan nama Awan Albana. Ruang Ide, saya diamanahkan sebagai manajer e-commerce di Wauban Plantation. Dan tadi kita sudah mendengarkan paparan yang luar biasa dan semoga menginspirasi buat kita semua. Next. Kalau kita bicara soal e-commerce itu apa sih teman-teman? Kadang kita melupakan pondasi hal yang paling dasar ini. Jadi menurut Kolaka dan Winston bahwa e-commerce adalah aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet dan cara transaksinya sedapat mungkin melalui transfer uang secara digital. Oke, next. Nah, kenapa sih UMKM penting untuk go digital? Karena ini sebuah program yang digagas oleh pemerintah dalam upaya agar UMKM itu menjadi merchant di berbagai teknologi informasi baik dalam bentuk marketplace maupun dengan bentuk aplikasi-aplikasi yang lain. Kenapa? Karena Indonesia ini luar biasa teman-teman. Dan selanjutnya next. Nah, saya akan bicara soal bagaimana UMKM di Sumatera Selatan, karena kebetulan Wauban Plantation ini berada di Kabupaten Ogan Ilir, salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, di mana Wauban Plantation ini sudah prepare fokus untuk penyediaan gula aren berbasiskan perkebunan. Jadi kami menanam pohon aren itu sudah kami investasikan waktu selama 7 tahun sampai dia untuk bersiap menghasilkan produk yang bisa didistribusikan kepada teman-teman semua. Jadi teman-teman, persoalannya banyak sekali kita pelaku UMKM itu tidak memiliki bisnis plan. Tadi sudah disinggung hal yang paling dasar bahwa banyak pelaku usaha melupakan identitas dirinya. Dalam hal ini kita tidak banyak aware akan branding. Padahal hari ini pemerintah sudah hadir untuk memproteksi produknya teman-teman. Hal ini dilakukan Wauban Plantation dalam proses masuk ke dunia digital. Kami sudah menghakikan brand kami di Kemenkumham. Kenapa itu penting teman-teman? Karena kita akan berbicara dengan biaya waktu yang kita keluarkan untuk memperkenalkan produk kita. Jangan sampai waktu dan uang yang sudah kita gunakan untuk mengembangkan usaha kita, ternyata brand kita tidak bisa diregister. Nanti efeknya pada saat kita mau berbicara go global. Jadi baik teman-teman yang mungkin ada pelaku usaha di sini, pastikan brandnya teman-teman segera untuk didaftarkan teman-teman. Next. Nah, tadi asik banget ya. Kenapa sih begitu hebatnya hari ini? Karena fakta konvergensi media yang menghadirkan banyak kesempatan buat kita, termasuk pelaku UMKM berada di pelosok ujung desa, itu bisa menikmati banyak hal teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat ada visualcapitals.com itu merilis bagaimana aktivitas masyarakat digital di dunia maya. Dalam waktu 1 menit itu ada untuk di Facebook ya, ada 147.000 foto yang terdistribusi. Ini artinya
Begitu banyak interaksi di dunia digital yang bisa kita manfaatkan teman-teman. Dan kita tidak perlu melakukan banyak investasi untuk melakukan pitching atau pendekatan atau membuka pasar kita. Next. Dan saya mengutip hasil riset dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, fakta bahwa pengguna internet di 2018 itu teman-teman, dari total 266,91 jiwa, pengguna internetnya itu ada 196,71 juta jiwa. Kebayang nggak teman-teman, rekan-rekan semua, kalau 10%-nya ini adalah market dari produknya kita. Artinya kita punya potensi 19 juta. Itu luar biasa. Jadi benar-benar manfaatkan peluang dan cari tahu, karena banyak sekali program pemerintah yang sudah melakukan banyak hal untuk mensupport UMKM. Balik ke Sumatera Selatan, dalam hal ini banyak kolaborasi lintas kedinasan, khususnya Dinas Perindustrian sudah hadir dengan data terintegrasi, di mana persoalan NIB, KI merek, kemudian legal lainnya itu sudah terintegrasi mensupport dalam agar UMKM pada saat dia melakukan penetrasi pasar, dia posisi legalnya udah kuat. Next. Oke. Jadi sedikit cerita teman-teman, Wauban Plantation ini spiritnya menjadikan UKM ini sebagai industri memproduksi gula aren menuju kualitas ekspor. Kenapa? Ini data dari 7 tahun sebelumnya kita udah riset bahwa produsen gula aren di dunia itu belum banyak. Jadi ini merupakan kesempatan dan peluang yang luar biasa. Dalam hal ini teman-teman, pada saat teman-teman hendak melakukan sesuatu dalam analisa pasar ataupun mau membuat sebuah produk, pastikan lakukan riset. Dan hari ini dengan banyaknya fasilitas di dunia maya, kita bisa melakukan riset yang membuat kita lebih pede untuk menetapkan strateginya kita. Next. Dan sedikit info teman-teman, Wauban hari ini sembari kami mempersiapkan sistem sendiri yang dimana kami integrasikan di dalam domain wauban.id, penting kita punya alamat identitas kita di dunia maya agar potensi kita tidak terbatas. Di sisi lain, sembari kita Wauban mempersiapkan sistem, kami juga memanfaatkan teknologi dari pihak ketiga dari marketplace yang sudah ada. Kenapa? Ini kita tahu bahwa UMKM bukan berangkat dari kapital yang gede. Tidak ada salahnya teman-teman kita menggunakan teknologi yang udah dibangun sama pihak ketiga yang mensupport kita. Sambil kita terlibat di dalamnya, kita juga ngebangun sistem sendiri. Sehingga pada saat orang pengen tahu dengan kita, mereka akan lebih gampang menghubungi kita teman-teman. Nah, di Wauban Plantation, kita memang langsung ngedrap seluruh medsos, media sosial, dan kami hadir memang fokus untuk di klaster Wauban Plantation, karena di luar kami tidak mau masuk mengganggu sistem di mana gula aren yang diambil dari pohon aren liar. Nah, jadi kami fokus gula aren yang berasal dari perkebunan. Manfaatnya banyak teman-teman. Hari ini kita sudah ada 1.279 pohon aren di atas 7 hektar tanah yang sudah menghasilkan baru 10%-nya teman-teman. Dan dari 10% itu per bulan kita baru menghasilkan 1 ton gula aren. Dan ini akan mencapai puncaknya pada saat 1.279 batang ini berproduksi semua. Dan mungkin itu pemaparan dari kami. Lebih dan kurang kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Iwan. Pengalamannya menggunakan platform digital, termasuk di slide terakhir banyak sekali platformnya, lebih banyak daripada platform digital yang saya miliki terus terang. Nah, kita masih ada waktu Bapak Ibu sekalian. Saya persilakan Bapak Ibu apabila ada yang ingin memberikan pertanyaan kepada Bapak-Bapak di panggung ini. Ada satu? Ada lagi? Kalau ada biar sekalian.
Belum? Oke, saya persilakan. Ya. Terima kasih kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rusdiono dari Pekalongan, tepatnya Desa Paninggaran, Kecamatan Paninggaran, berbatasan dengan Banjarnegara, lereng Pegunungan Dieng bagian barat. Terima kasih waktu yang diberikan. Dari hari pertama sampai hari ini semuanya menarik. Tapi gongnya hari ini, perspektif Pak Budiman Sujatmiko tadi mengatakan dari perspektif yang berbeda. Ini mengenai desa, Pak, Nun Sewu. Pak Budiman yang mengantar undang-undang desa luar biasa. Alhamdulillah kami bisa bergerak banyak. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah mengenai platform digital untuk masalah kesehatan di desa, Pak. Contoh di kecamatan kami ada 45.000 warga, kurang lebih, dokternya hanya satu. Pak Jokowi sudah memberikan kartu KIS luar biasa banyak, tapi yang aktif menggunakan itu minoritas. Persoalannya adalah aksesabilitas. Sebagai contoh, ini banyak program penanganan TB misalnya, ini banyak berobat sebulan 2 bulan berhenti karena dianggapnya sudah selesai. Orang penderita diabetes beberapa bulan pengobatan berhenti karena aksesnya tadi. Mungkin para penyandang resti, orang hamil pun ini menjadi masalah, sehingga ini menarik bagi kami, Pak, karena contoh tadi kami mampir ke suatu stand, ini ada peluang di desa untuk masalah kesehatan. Nah, mungkin enggak ini bisa digabungkan dengan mekanisme jaminan kesehatan nasional, contohnya KIS tadi. Kami siap, kami pun kemarin PKD kami diresmikan oleh Bupati, tapi setahun kami mencari dokter umum untuk praktik di desa kami, sampai hari ini belum dapat. Padahal kami ingin memanfaatkan dana desa, PAD kami untuk semaksimal mungkin. Itu untuk kesejahteraan, untuk masalah kesehatan desa. Sehingga ini mumpung ketemu Pak Budiman yang tadi disampaikan perspektif yang berbeda, mungkin enggak ini menjadi solusi yang terbaik bagi permasalahan kesehatan desa yang luar biasa. Apalagi ini pemerintah sedang menegakkan masalah stunting, ini saya kira bukan persoalan yang sederhana kalau persoalan yang dasar ini tidak diselesaikan. Yang kedua, kalau tadi disebut masalah pasar tradisional, kami juga ada pasar desa. Jadi pasar desa masuk dalam skema pasar tradisional. Tapi di pasar desa kami alhamdulillah ini penyokong PAD yang cukup tinggi setiap tahun. Nah, mungkin enggak untuk digitalisasi ini didorong secepatnya untuk pasar-pasar desa. Maksud kami bukan tradisional tapi pasar desa. Kendala kami adalah masalah pembiayaan, Bapak. Sudah banyak pihak yang ingin masuk melakukan digitalisasi, tapi kami yang tidak mampu untuk masalah anggaran. Nah, ini mungkin kesempatan ini bisa berkolaborasi dengan baik. Yang terakhir, Pak, masalah pertanian tadi juga menarik, karena kami juga salah satu penghasil teh. Mungkin tidak terkenal sampai hari ini, tapi kami punya teh yang sangat unik. Bahkan kemarin sudah masuk standar di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta. Mungkin kalau Bapak nanti ke Jakarta adalah satu hotel, itu basic teh hijaunya dari kami. Bahkan kami juga ada 5 restoran Jepang yang sudah menggunakan teh kami, walaupun brandnya belum itu. Nah, kendala kami adalah dengan luasan 500 sekian hektar kebun yang mengasuh anggota koperasi kurang lebih 100 hektar, itu kalau ada digitalisasi mungkin ini akan sangat membantu. Kapan pemupukan, kapan pemanenan, kapan dan lain sebagainya, termasuk alur produksi dari hulu sampai hilir, ini bisa terdetek dengan baik. Persoalannya kembali lagi, masalah biaya digitalisasi tadi. Mungkin tapi itu dari perspektif kami mengikuti acara dari awal sampai akhir. Moga-moga ini akan bermanfaat bagi kami, terutama bagi warga masyarakat desa kami. Saya kira itu, mohon tanggapan, mohon masukan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya persilakan Bang Budiman terkait dengan desa tadi ya. Ada 3 aspek terkait dengan kesehatan, pasar desa, dan pertanian. Ya, untuk yang pertama Pak, kapan Bapak nanti kita ngobrol, saya ajak ke Pati. Ada di sana 4 desa. 4 BUMDes bikin holding, karena memang undang-undang desa memungkinkan 2 BUMDes atau lebih, mau 3, mau 4, mau 100, mau antar kabupaten terserah. 4 desa bikin klinik Pak.
bikin holding, 4 BUMDes itu bikin holding BUMDes khusus klinik. Dokternya profesional, digaji profesional, sama seperti kerja di rumah sakit. Tapi sekarang kliniknya itu punyanya orang desa, punyanya 4 desa yang bikin holding BUMDes klinik. Jadi Bapak Ibu, dengan adanya undang-undang desa sebenarnya diharapkan desa itu dengan adanya dana desa, diharapkan silakan pakai itu untuk apapun. Bikin BUMDes, bikin holding BUMDes, mau 10 desa, mau 50, mau 30 desa satu kecamatan bikin holding klinik tingkat kecamatan yang dimiliki BUMDes di kecamatan itu boleh. Mau bikin klinik modern juga bisa, mau ada spesialisasi pun bisa. Untuk pelayanan bagi warga katakan 10 desa. Tapi itu saja tidak terbatas, bisa juga untuk pasien umum di luar desa-desa pemilik holding itu. Di Pati sudah 4 desa bikin klinik. Tentu itu tergantung keputusan musyawarah desanya. Punya visi enggak? Kalau memang disepakati ada kebutuhan 45.000, dokternya cuma 1, kira-kira 45.000 mungkin, kira-kira 10 desa kalau di Jawa, mungkin 10 desa. Kenapa warga desa 45.000 artinya mencakup kurang lebih 10 desa, tidak bersepakat bikin holding BUMDes klinik seperti di Pati. Dan kemudian dokter itu tersedia, mau dokter umum, dokter gigi, dokter psikiatri juga bisa, toh bisa digaji. Asal proporsional itu satu ya untuk kesehatan. Jadi kita nggak usah nunggu-nunggu dari program kementerian, inisiatif dari desa sendiri dengan memanfaatkan dana desa. Tergantung visi misi dan kesadaran pemerintah desa, badan permusyawaratan desanya. Kalau memang ada kebutuhan dokter, silakan sediakan, putuskan saja. Sekarang Anda menjadi tuan di situ. Kedua mengenai apa? Pasar desa, Pak. Pasar desa. Kebetulan kami juga tidak tentang pasar desa, kami sedang mengembangkan koperasi satelit, yaitu desa-desa, BUMDes lagi, UMKM juga terlibat. Kita ada pengusaha lokal atau nasional terserah. Kami kebetulan sedang menggandeng juga ada perusahaan-perusahaan swasta nasional, bahkan internasional, kita ajak kerjasama dengan koperasi. Siapa peserta koperasi itu? UMKM, individu, maupun BUMDes sebagai mitra strategis kami. Tadi saya sudah terangkan, skema bisnisnya ada 8, ada joint venture, ada kerjasama, ada beli putus, atau apa, ada sebenarnya kami ada terangkan di situ, bagaimana desa, kumpulan desa itu sebagai demand agregator, pengkonsolidasi konsumen, ya, untuk produk-produk yang membutuhkan intervensi teknologi digital. Kemudian di level suppliernya sebagai sistem integrator, ya BUMDesnya, ya koperasinya, ya perusahaan swasta nasional maupun global yang kita ajak. Kita dua sisi kita cegat Pak, hulu dan hilir. Di hulunya adalah sistem integrator, di hilirnya adalah demand agregator. Ada B2B, B2C, segala macam kita uraikan di situ. Ada model bisnis dan sudah kita terapkan di beberapa kabupaten. Belum skala nasional menyeluruh, tapi sudah kita coba di Kalimantan Utara, di Sumatera Barat, dan di beberapa tempat lain. Ya. Itu yang kita lakukan untuk satelit desa, ya, internet desa. Untuk bisa macam-macam, sama untuk tadi kesehatan yang di Pati. Sebenarnya ada inisiatif-inisiatif serupa di beberapa tempat lain. Nah, nanti kita bisa replikasi. Nanti mungkin juga teman-teman di sini bisa cek, nggak masalah Pak. Ya, kita terbuka. Indonesia ini luas, ya. Tapi desa sampai sementara belum bisa sendirian. Yo kerjasama dengan perusahaan swasta, kerjasama dengan badan usaha milik nasional juga boleh, negara atau milik daerah juga boleh, tergantung petanya. Kebetulan tim kami sudah punya peta industri se-Indonesia. Industri kecil dan menengah per kabupaten kota. Industri kimia dasar, industri manufacturing, industri kesehatan, ada nih petanya. Tinggal semuanya itu adalah muncul dari bawah. Industri kecil dan menengah yang muncul dari bawah. Itu nunggu jodoh dari swasta nasional maupun negara maupun swasta global. Dia adalah sesuatu yang sudah home ground, tumbuh dari domestik masing-masing kabupaten, ada petanya. Sehingga dalam melakukan kerjasama dari pihak swasta nasional maupun global maupun negara untuk buat kerjasama pemerintah badan usaha sesuai dengan Perpres 38 tahun 2015 atau Public Private Partnership, itu peta lokalnya sudah ada. Tinggal nunggu jodohnya. Nah kita lagi cari jodohkan dari tingkat nasional, pusat swasta atau
negara atau tingkat global. Itu ada Pak petanya, jadi tinggal kita jalani saja. Ya Pak ya, begitu Pak. Tentu nggak bisa selesaikan di sini jawabannya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Budiman. Kita masih ada waktu, panitia? Ada yang barangkali masih ingin bertanya? Kalau enggak barangkali berhubung waktu, saya akhiri. Sekali lagi, saya mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa UMKM di Indonesia merupakan sektor yang sangat besar, sehingga ketika digitalisasi UMKM semakin cepat, mudah-mudahan ini akan mendorong ekonomi Indonesia lebih cepat dan lebih besar lagi. Terima kasih saya ucapkan kepada bapak-bapak pembicara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berikan aplaus yang paling meriah teman-teman semuanya. Luar biasa. Silakan untuk bisa maju ke depan untuk bisa berfoto bersama terlebih dahulu kepada narasumber dan juga moderator di kesempatan kali ini. Monggo silakan bisa ke depan meja. Yes, kita akan juga memberikan kenang-kenangan ya berupa cenderamata tentunya kepada para narasumber dan juga moderator pada forum ke-8. Silakan untuk teman-teman media untuk bisa mengabadikan momen di kesempatan kali ini dan silakan untuk bisa diberikan dari acara digitalisasi Nusantara Expo and Summit 2022. Untuk yang pertama silakan plakat bisa diberikan kepada narasumber yang luar biasa sekali Outfit. Yes, kita flashback lagi ya bahwa di forum ke-8 ini tema yang diangkat pun juga sangat relevan dengan keadaan kita saat ini. Digitalisasi daerah dan desa melalui e-commerce mendorong UMKM go digital sebagai percepatan ekonomi. Betul sekali dan tadi sudah disampaikan dan kita menyimak dari belakang tadi. Iya. Luar biasa menggebu-gebu sekali saat menyampaikan materi tentang pembahasan kali ini. Semoga untuk yang hadir langsung dari main hall editorium ataupun saat ini menyaksikan melalui platform YouTube dari Kadin Indonesia bisa mengambil ilmu yang disampaikan oleh para narasumber. Betul, dan juga kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh narasumber yang saat ini seluruhnya hadir secara on-site ya. Semuanya hadir di sini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fajar Rizky, Bapak Iwan Setiawan. Dan terima kasih kepada teman-teman. Kita berikan 3, 2, 1. Kembali kami aturkan terima kasih banyak kepada narasumber dan juga moderator. Kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat yang sudah kami sediakan. Terima kasih. Kita berikan aplaus yang paling meriah teman-teman. Monggo silakan Pak untuk bisa kembali ke tempat yang sudah kami sediakan. Matur nuwun. Terima kasih Outfit dan juga teman-teman semuanya. Oke. Baik, selamat menikmati acara kami selanjutnya Bapak-Bapak yang luar biasa ya. Acara belum berakhir pemirsa dan juga hadirin semuanya, kita masih akan melanjutkan acara selanjutnya ya. Namun kita ingatkan sekali lagi bahwa Outfit baru saja sudah upload foto dan video keseruan di hari terakhir digitalisasi Nusantara Expo and Summit 2022 loh. Udah upload ya? Upload lagi malah. Tadi udah, sekarang upload lagi. Buat teman-teman yang belum sempat harus upload dong. Iya, harus upload juga. Jangan lupa di-tag juga di Instagram @dnes2022. Iya, dan kami akan jeda sejenak ya seluruh hadirin yang kami hormati. Jangan kemana-mana. Anda bisa melihat stand booth yang ada di sekitar sini. Namun tetap kembali lagi nantinya ya untuk mengikuti serangkaian acara kita berikutnya. Karena setelah nanti kita jeda akan kembali ke sesi yang lebih luar biasa lagi. Yes. Jadi jangan kemana-mana, tetap di acara digitalisasi Nusantara Expo and Summit 2022.